dunia sedang berusaha keras untuk dapat menekan kasus percepatan virus COVID-19 yang sedang melanda dan menyebabkan beberapa krisis kesehatan termasuk di negara Asia Tenggara. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah di negara-negara dunia memberikan salah satu kesehatan agar mampu sejalan dengan permasalahan ekonomi yang sering menerpa dan menjadi tantangan yang sangat besar bagi seluruh dunia. Selain itu, pertumbuhan dari beberapa tahun ke belakang mengalami penurunan perekonomian ASEAN. Hal ini telah diuji karena adanya dampak terhadap sektor real, dikarenakan pandemi COVID-19 sebagaimana yang telah dicakupkan oleh kontraksi ekonomi bagi Asia Tenggara telah resmi memasuki kuartal baru dalam kuartal 2 pada tahun 2020. Negara yang meliputi oleh kuartal 2 ini adalah Singapura dan Filipina, yang memiliki pertumbuhan ekonomi diperkiraan terkontraksi 2,7% di tahun 2020. Respon cepat ASEAN dalam beberapa bulan setelah menyatakan kasus pandemi menyebar di beberapa negara, ASEAN ini telah menunjukkan langkah bagaimana mereka menanggapi terhadap situasi dunia pada saat itu. Beberapa pimpinan ASEAN menjunjung solidaritas dengan menekankan pentingnya perlindungan warga di bagian negara-negara ASEAN untuk dapat bekerja sama serta meminimalisir dengan menegaskan peranan pada sektor kesehatan dengan penanganan yang sangat baik. Tidak hanya di situ, para menteri luar negeri yang menjadi bagian di negara ASEAN menggelar salah satu kesempatan untuk dimanfaatkan sebagai pengimplementasikan komitmen agar mampu membentuk sebuah working group atau pembahasan mengenai public health emergency di kawasan negara-negara ASEAN. Indonesia sendiri diberi kesempatan untuk mendesak ASEAN mengadakan beberapa acara virtual pada pimpinan ASEAN agar mampu memberikan sinyal positif kepada masyarakat serta beberapa kalangan usaha atau investor untuk melakukan beberapa upaya agar mengurangi dampak negatif pada perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN memberikan beberapa upaya dalam memberikan penanganan dampak COVID-19 di bidang perekonomian. Beberapa hal yang dapat dikategorikan ke dalam 5 hal dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, insentif pajak bagi bisnis terdampak khususnya para pelaku UMKM. Yang kedua, subsidi pada masyarakat berupa bantuan tunai, diskon tagihan listrik hingga pada bantuan tambahan bagi para tenaga kesehatan yang ikut dapat penanganan COVID-19. Yang ketiga, penangguhan pembayaran pajak atau pinjaman yang longgar sehingga pengembalian jatuh tempo diperpanjang. Yang keempat,